Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apni Susan dengan NIM 12010320954 dari kelas 3 MPIC. Program studi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Profesionalisme Tenaga Administrasi Pendidikan. Dosen pengampu yaitu Bapak Damsir SPDI MPDI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi tenaga administrasi. Administrasi sekolah adalah seluruh proses pengelolaan mulai dari pengendalian, pengurusan, dan pengaturan berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa terlaksana. Pada pelaksanaan administrasi sekolah, segenap sumber daya sekolah harus diatur dan didayagunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, karena administrasi sekolah berhubungan erat dengan surat menyurat atau arsip, data maupun informasi harus tercatat dengan tepat, akurat, dan disajikan dengan tepat waktu. Tenaga administrasi sekolah harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi dalam dunia pendidikan dan menguasai beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah, seperti yang tercantum dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki antara lain yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi teknis. Kompetensi tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Karena tanpa salah satu kompetensi tersebut, maka hasil kerja yang dihasilkan tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan kompetensi, apa itu kompetensi kepribadian, apa itu kompetensi sosial, apa itu kompetensi teknis, dan apa itu kompetensi manajerial. Kompetensi yaitu pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya, bahwa istilah kompetensi mengacu kepada perilaku yang diamati, yang diperlukan untuk menuntaskan kegiatan sehari-hari. Kompetensi tersebut lebih cenderung pada apa yang dapat dilakukan seseorang atau masyarakat dari apa yang mereka ketahui. Kompetensi juga dimaksudkan kekuatan mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktik. Apa itu kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian adalah kompetensi personal yang memiliki akhlak mulia, etos kerja, pengembangan diri, percaya diri, teliti, fleksibel, disiplin, efektif, inovasi, serta bertanggung jawab. Jadi, kompetensi kepribadian secara singkat bagi seorang guru ialah sikap dan tingkah laku yang baik, patut untuk diteladani dan menjadi cerminan untuk peserta didik, mampu mengembang potensi dalam diri, serta yang paling utama bagi seorang guru yang berkepribadian yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma agama, hukum, dan sosial yang berlaku. Kompetensi sosial. Dalam kompetensi sosial, tenaga administrasi diperlukan: 1. Kerjasama antar anggota tim. 2. Mengutamakan pelayanan prima. 3. Komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu kesadaran dalam berorganisasi. Kerjasama antar anggota tim merupakan salah satu elemen penting dalam meraih tujuan. Dalam bekerja di suatu instansi atau perusahaan tentunya memerlukan sinergi setiap tim antar departemen untuk mencapai target serta keseluruhan, karena sinergi dalam tim akan menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja secara individu. Bekerja sama tim tak hanya bisa menyelesaikan tugas-tugas kecil, namun bisa meraih tujuan tim yang merupakan proyek besar dari tim.
Dari ilustrasi ini, maka yang dimaksud dengan kerjasama tim adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Komunikasi yang efektif. Komunikasi berperan sangat penting dalam sebuah perusahaan karena keberhasilan dan kualitas dari sebuah perusahaan berawal dari cara berkomunikasi dari organisasi tersebut. Tetapi masih banyak organisasi yang memiliki komunikasi internal tidak baik dan memiliki banyak masalah dikarenakan komunikasi yang belum baik antar individunya. Dalam komunikasi yang efektif perlu diperhatikan 7C, yaitu yang pertama clear atau jelas. Saat menyampaikan pesan, pastikan informasinya jelas dan dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Kedua, concise atau singkat, padat. Sampaikan pesan dengan singkat, ringkas atau padat, tidak bertele-tele. Ketiga, konkret, yaitu pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang konkret atau nyata, bukan sesuatu yang abstrak. Keempat, correct atau benar. Pesan atau informasi yang disampaikan harus benar alias tidak mengada-ngada. Kelima, koheren, masuk akal. Pesan atau informasi yang baik adalah pesan yang logis atau masuk akal. Keenam, komplit atau lengkap. Sampaikan pesan dengan tuntas supaya informasinya diterima dengan baik. Ketujuh, courteous atau sopan. Sampaikan pesan atau informasi dengan cara yang sopan dengan siapapun Anda bicara. Kesadaran dalam berorganisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berorganisasi artinya memiliki organisasi yang tersusun dengan baik serta teratur dalam satu kesatuan. Kesadaran berorganisasi dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang kesadaran tugas serta tanggung jawab dalam berorganisasi. Apa itu kompetensi teknik? Kompetensi teknik atau technical competency yaitu kompetensi mengenai bidang kepegawaian, keuangan sekolah, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, pengelolaan arsip, kesiswaan, kurikulum, dan teknik informasi dan teknologi. Apa itu kompetensi manajerial? Kompetensi manajerial adalah kompetensi mengenai penyusunan program sekolah, laporan kerja sekolah, pembinaan staf, pengambilan keputusan, pemanfaatan sumber daya manusia, dan mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri dari 8. Yang pertama yaitu isi, yang kedua adanya proses, ketiga adanya penilaian pendidikan, keempat adanya kelulusan, kelima adanya pendidik dan tenaga pendidik, keenam adanya pengelolaan, 7 adanya pembiayaan, kedelapan yaitu sarana dan prasarana. Kepala tenaga administrasi dapat disebut juga sebagai seorang manajer administrasi di sekolah. Kepala tenaga administrasi memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan administrasi di sekolah, sehingga harus memiliki kemampuan manajerial. Berdasarkan hasil penelitian Zahro, kompetensi manajerial menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja pegawai tata usaha. Hal ini berarti bahwa kinerja pegawai tata usaha dipengaruhi oleh kemampuan kepala tenaga administrasi dalam manajemen kegiatan administrasi. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah, ada 10 kompetensi manajerial kepala sekolah administrasi sekolah yang harus dikuasai, yaitu mendukung pengelolaan standar nasional, menciptakan iklim kerja kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, pembinaan staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa semua jenjang sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi membutuhkan dukungan pengelolaan administrasi yang tertib. Berdasarkan pengamatan lapangan, banyak sekolah yang aktivitas pembelajarannya belum didukung penyelenggaraan administrasi yang baik. Bahkan pada jenjang pendidikan dasar, banyak dijumpai sekolah, khususnya sekolah dasar, yang tidak memiliki tenaga administrasi sekolah. Akibatnya, kegiatan yang bersifat administratif dirangkap oleh kepala sekolah yang seharusnya fokus pada manajemen sekolah, serta oleh guru yang seharusnya fokus pada proses pembelajaran. Dengan didukung oleh tenaga administrasi dan kompetensi tertentu, sebagai sebuah organisasi, setiap sekolah harus didukung oleh tenaga administrasi sekolah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu. Unit organisasi yang mengelola kegiatan administrasi biasa disebut dengan tata usaha atau sekretariat, yang merupakan komponen penting dalam setiap satuan pendidikan, bersama-sama dengan komponen yang lain. Unit kesekretariatan beraktivitas dalam rangka mendukung tercapainya tujuan sekolah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.